Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safka Setiawan, NIT 2293364. Saya adalah siswa D4 Pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Kesempatan hari ini saya ingin membahas sebuah buku yang berjudul Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Bregelan yang ditulis oleh Aristiono Nugroho, Soeharno, dan Tulus Subroto. Buku ini diterbitkan di STPN Press pada tahun 2016. Sekilas tentang Desa Bregelan. Desa Bregelan adalah salah satu desa di Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo. Desa ini memiliki wilayah yang berbatasan dengan yang pertama adalah Desa Ngandaan dan Desa Wonosari di sebelah utara. Yang kedua adalah Desa Wonosari dan Desa Ngampel di sebelah timur. Yang ketiga adalah Desa Ngampel dan Desa Pituro di sebelah selatan, serta Desa Pituro dan Desa Karanganyar di sebelah barat. Pada buku ini terdapat 5 bab yang masing-masing berisi sebagai berikut. Bab pertama yaitu pengertian relasi kuasa. Relasi kuasa atau power relation adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan ideologi tertentu. Dalam konteks strategi pertanahan, maka relasi kuasa terdiri dari relasi antara pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah desa sebagai pihak yang menerapkan strategi pertanahan. Yang kedua adalah petani sebagai pihak yang menjadi sasaran strategi pertanahan. Yang ketiga adalah kelompok tani sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan petani. Yang keempat adalah gabungan tani sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan kelompok tani. Adanya relasi kuasa akibat strategi pertanahan pemerintah desa berpotensi menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah potensi menimbulkan konflik. Yang kedua adalah berpotensi sebagai penyebab merebaknya kemiskinan atau poverty. Yang selanjutnya adalah pengertian strategi pertanahan. Strategi pertanahan adalah 1. Rencana pertanahan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan petani, atau 2. Tindakan pertanahan oleh pemerintah desa untuk mengkonstruksi pemberdayaan petani. Strategi pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah desa perlu memperhatikan yang pertama, situasi dan kondisi yang dihadapi petani, karena hal ini dapat menekan maupun mendukung petani dalam mencapai kesejahteraan. Yang kedua adalah pola relasi dalam elemen desa, karena sinergi elemen desa bisa diperlukan dalam memberdayakan petani. Yang ketiga adalah motivasi petani, karena hal ini merupakan penggerak utama aktivitas petani, baik secara individu maupun kelompok. Bab kedua adalah berisi tentang format relasi kuasa di desa, yang berisi menerapkan power over relation dan memperlihatkan power to relation. Pemerintah desa Bregelan menerapkan sistem strategi pertanahan yang terdiri dari pertama, strategi penguasaan tanah, yaitu memberikan hak garap tanah sawah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki tanah sawah. Yang kedua adalah strategi pemilik tanah, yaitu melarang orang yang bukan warga desa Bregelan membeli bidang tanah di desa Bregelan. Yang ketiga adalah strategi penggunaan tanah, yaitu mempertahankan tanah sawah agar tidak diubah ke bentuk penggunaan tanah lainnya. Keempat adalah strategi pemanfaatan tanah, yaitu mengoptimalkan tanah sawah yang ada di desa Bregelan bagi tanaman padi dan kedelai. Faktanya, dinamika sosioekonomi, sosioekologi, dan sosiolegitimasi di desa Bregelan menjadi latar belakang lahirnya peraturan desa yang memuat strategi pertanahan. Peraturan desa ini kemudian menjadi pandangan dan etos petani, sehingga mendorong terwujudnya keserasian relasi antar petani dengan masyarakat umum, dan petani dengan sumber daya alam. Secara operasional, peraturan ini dapat terlaksana karena pengetahuan atau kesadaran yang dikembangbiakkan dalam kalangan petani. Berbekal peraturan ini, masyarakat dan petani di desa Bregelan dapat menghadapi dinamika kekinian sambil terus mencari solusi lain bagi peningkatan kesejahteraan. Meskipun menerapkan power of relation, terutama sebagai instrumen pencapai tujuan dan instrumen mobilisasi sumber daya, pemerintah desa Bregelan berupaya untuk memperlihatkan power to relation kepada masyarakat dan petani desa Bregelan. Power to relation diperlihatkan oleh pemerintah desa Bregelan melalui upaya membangun komunikasi yang baik antara para petani dengan pemerintah desa Bregelan. Para petani dipandang sebagai bagian atau anggota dari kelompok tani
yang memiliki otonomi, sehingga mereka perlu didorong secara sukarela berkenan memenuhi ketentuan yang terkandung dalam strategi pertanahan. Pada bab 3 membahas tentang strategi pertanahan pemerintah desa yang berisi strategi pertanahan. Yang pertama adalah penguasaan tanah. Pemerintah Desa Bregelan menerapkan strategi penguasaan tanah berupa memberikan hak garap atas tanah seluas 60 ubin bagi petani yang tidak memiliki sawah. Strategi ini diberlakukan atas dukungan para pemilik tanah sawah yang menyerahkan hak garap atas tanah sawah seluas 1/6 bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada pemerintah Desa Bregelan. Hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah sawah dengan luasan mencapai 60 ubin per kepala keluarga petani. Yang kedua adalah pemilikan tanah. Pemerintah Desa Bregelan menerapkan strategi pemilikan tanah berupa larangan menjual bidang-bidang tanah di Desa Bregelan kepada orang-orang yang bukan warga atau penduduk Desa Bregelan. Sebaliknya, orang-orang yang bukan warga Desa Bregelan dilarang membeli bidang-bidang tanah di Desa Bregelan. Yang ketiga adalah penggunaan tanah. Luas Desa Bregelan adalah 152,292 hektar, yang 109 hektar diantaranya berupa tanah sawah. Oleh karena itu, pemerintah Desa Bregelan menerapkan strategi penggunaan tanah berupa upaya mempertahankan tanah sawah agar tidak dikonversi ke bentuk penggunaan tanah lainnya, misal kebun campuran dan non pertanian. Strategi ini diberlakukan atas dukungan gabungan kelompok tani dan para petani di Desa Bregelan. Para penduduk berkepentingan dengan strategi ini karena berkaitan dengan kepentingan profesionalitas mereka. Yang keempat adalah pemanfaatan tanah. Pemerintah Desa Bregelan menerapkan strategi pemanfaatan tanah berupa optimalisasi bidang-bidang tanah yang ada di Desa Bregelan. Wujud strategi ini berupa pemanfaatan tanah bagi usaha tanaman primadona, yaitu padi dan kedelai. Yang selanjutnya adalah akomodasi kebutuhan petani yang berisi tentang keadilan dan kesejahteraan. Strategi pertanahan pemerintah Desa Bregelan diterapkan dengan maksud untuk mengakomodasi kebutuhan petani berupa pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kesejahteraan. Ketika strategi penguasaan tanah itu diterapkan telah memperhatikan kepentingan atau kebutuhan petani yang tidak memiliki tanah, maka dapatlah dikatakan bahwa ikhtiar untuk mencapai rasa keadilan telah dilakukan oleh pemerintah Desa Bregelan. Pada bab 4 membahas tentang makna strategi pertanahan yang berisi 1. Kemampuan memberdayakan petani. 1. Revitalisasi kesadaran agraris. Keterangan dari Maniso, yaitu Kepala Desa Bregelan tahun 2012 sampai 2017, bahwa ada aturan di desa ini, yaitu siapa saja yang memiliki tanah sawah, maka ia wajib menyerahkan hak garap atas 1/6 bagian tanah sawahnya kepada pemerintah Desa Bregelan. Selanjutnya, oleh pemerintah Desa Bregelan, bidang tanah sawah ini diserahkan kembali untuk digarap pada petani yang tidak mempunyai tanah. Berdasarkan aturan ini, terdapat 120 orang petani yang dapat dibantu yang masing-masing menggarap tanah seluas 60 ubin. Berdasarkan penjelasan Maniso, diketahui bahwa petani Desa Bregelan telah memiliki kesadaran agraris yang memadai sebagai bekal menjalankan profesinya sebagai petani. Para petani telah mengerti bahwa pertama, mereka wajib meningkatkan produktivitas atau hasil panen yang memadai. Yang kedua, mereka wajib memiliki akses atas sumber daya tanah agar mereka dapat memproduksi komoditas pertanian, terutama padi dan kedelai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran agraris mereka telah dimiliki sejak dahulu oleh para petani di Desa Bregelan. Oleh karena itu, strategi pertanahan yang diterapkan oleh pemerintah Desa Bregelan hanyalah sebatas melakukan revitalisasi kesadaran agraris para petani di desa ini. Revitalisasi yang dimaksud sebagai bangkit agar kesadaran yang dimiliki petani mampu merambah ranah keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial. Yang selanjutnya adalah revitalisasi solidaritas agraris. Ekspresi solidaritas agraris oleh pemerintah Desa Bregelan terhadap para petani semakin nyata ketika kebutuhan dan kepentingan petani diperjuangkan oleh pemerintah Desa Bregelan. Sebagai contoh, pemerintah Desa Bregelan telah menerapkan strategi penguasaan tanah yang mewajibkan para pemilik tanah sawah menyerahkan hak garap atas tanah seluas 1/6 bagian tanah sawah yang dimilikinya kepada pemerintah Desa Bregelan. Hak garap ini selanjutnya didistribusikan kepada para petani yang tidak memiliki tanah sawah
dengan luasan mencapai 60 ubin per kepala keluarga petani. Yang selanjutnya adalah revitalisasi kebudayaan agraris. Kebudayaan agraris antara lain ditandai oleh pemenuhan kebutuhan atau kepentingan petani yang tidak memiliki tanah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ikhtiar untuk menciptakan rasa keadilan saat petani yang tidak memiliki tanah sawah dipenuhi kebutuhannya. Mereka diberi kesempatan untuk menggarap tanah seluas 60 ubin agar dapat memperoleh hasil panen bagi pemenuhan kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Inilah wujud kebudayaan agraris yang ada di Desa Bregelan, karena dapat mencegah timbulnya perbedaan dramatis antara para pemilik tanah dengan para petani yang tidak memiliki tanah sawah. Selanjutnya adalah strategi pertanahan bagi para pihak. Maniso, yaitu Kepala Desa Bregelan tahun 2012-2017, menjelaskan bahwa strategi pertanahan yang diterapkannya merupakan wujud pelaksanaan visi dan misinya ketika mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Bregelan masa bakti 2012-2017. Ia mengungkapkan bahwa pertama, visinya adalah terwujudnya Desa Bregelan yang beriman, aman, damai, sehat, dan sejahtera lahir batin, yang didukung semua oleh elemen masyarakat dan swadaya masyarakat. Kedua adalah misinya, yang berisi 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan sumber daya masyarakat, meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat, mewujudkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan sarana prasarana dasar permukiman, melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa, serta meningkatkan produksi pertanian dan peternakan. Bab 5, yaitu bab terakhir, adalah penutup, yang berisi relasi kuasa dalam pemberdayaan petani dibangun untuk mendukung penerapan strategi pertanahan oleh pemerintah Desa Bregelan, yang isinya meliputi strategi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Strategi ini diterapkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang berupa keadilan, kesejahteraan, harmoni sosial, dan keberlanjutan. Hal ini terwujud karena strategi pertanahan mampu merevitalisasi kesadaran, solidaritas, dan kebudayaan agraris dalam dosis Desa Bregelan. Oleh karena itu, strategi pertanahan dimaknai sebagai berikut. Bagi pemerintah Desa Bregelan merupakan wujud pelaksanaan visi misi. Bagi Gapoktan Mekarsari, Desa Bregelan merupakan upaya yang relevan dengan tugas dan fungsi Gapoktan. Yang ketiga, bagi kelompok tani merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi petani, meskipun ada pula yang memandangnya sebagai sesuatu yang tidak adil. Serta bagi petani merupakan sesuatu yang bermanfaat, melindungi dan memberi penghasilan bagi petani. Yang terakhir adalah hubungan isi buku relasi kuasa dalam strategi pertanahan di Desa Bregelan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah: sebagai warga negara, kita berkewajiban untuk menolong sesama manusia, dan sebagai pemerintah atau pihak yang memiliki kekuasaan, kita wajib untuk membuat aturan yang menyejahterakan rakyat yang kita pimpin. Dan sebagai warga negara pun kita mempunyai hak untuk maju dan berkembang secara mandiri atau dengan bimbingan atas pemerintah atau pihak yang berwenang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.